Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau melakukan ibadah. Senang bisa bertemu dengan jemaat Tuhan terkasih. Mari kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kami hadir ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan jauh lebih dalam lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan. Oh Tuhan melawat hati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya tasyikar Allah. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu
lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
beribadah 1000 hari di tempat lain. Hati kami memuji-Mu Yesus, memuji-Mu kami menyembahnya. Pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar menikmati semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hadir Tuhan, Kau Allah yang selalu menemani langkah-langkah kami. Apapun yang terjadi Tuhan, seberapa berat beban kami semua Tuhan, Kau Allah yang selalu menemani kami. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan buat hadirat yang manis. Terima kasih buat penyertaan yang tak pernah berkesudah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sudah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan masuk Tuhan ke dalam hati setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu itu Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami, firman-Mu yang menjadi rema buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang menjamah kami, Kau merawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudaraku dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali di dalam ibadah online dari IFCF Harvest Hill Semarang. Saya percaya kita semua di dalam pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, serta penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sekarang sedang mengalami banyak hal di sekitar kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Saudaraku, sekarang ini banyak gereja-gereja sedang, boleh kata kalau saya boleh pinjam istilah, sedang heboh membicarakan kapan kita mau mulai ibadah kembali. Ini menjadi satu topik yang hangat dari banyak gereja. Nah, oleh karena itu saya ingin angkat ini sebagai satu refresh kita, apa yang kita ingin capai di dalam keadaan seperti ini. Nah, sebelumnya saya mengajak saudara, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena Kau menyertai siaran online daripada ibadah Gereja ICF Harvest Hill Semarang, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun juga, baik di rumah-rumah maupun di tempat-tempat lain, ataupun mungkin saudara sedang dalam perjalanan. Tuhan menyertai saudara sekalian.
Oleh karena itu Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan dan lawatan-Mu boleh turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, dalam beberapa waktu yang lalu saya membaca atau melihat di media sosial bahwa ada satu keluarga, sang ayah bekerja sebagai frontline untuk garis depan di dalam ikut menangani COVID-19 ini. Dan sang ayah ini sudah berminggu-minggu tidak pulang rumah. Oleh karena memang mereka menghindari kalau mereka pulang dikhawatirkan ada efek-efek yang tidak baik. Tetapi saudaraku, putranya, anaknya terus mencari bapaknya. Dia bertanya, "Papa kok tidak pulang-pulang? Papa kerja di mana? Saya sudah sangat rindu ingin ketemu Papa." Nah, akhirnya anak ini memaksa mau berjumpa dengan ayahnya. Lalu diajak ke tempat kerja daripada ayahnya, ya mungkin sebuah rumah sakit. Tetapi mereka hanya pandang memandang dari jarak jauh. Nah, anak ini tidak puas. Dia terus mendesak supaya bisa mendekat kepada ayahnya. Bahkan dia ingin memeluk ayahnya. Dan anak ini terus mendesak dan mendesak. Diberitahu tidak bisa. Nah, akhirnya ayahnya berpikir bagaimana caranya bisa memenuhi harapan daripada anaknya ini. Lalu ayahnya ini menggunakan pakaian atau alat yang dipakai untuk praktek pengobatan atau praktek untuk menangani orang sakit corona. Dia pakai pakaian yang baru, lalu dia datang jumpai anaknya. Tetapi anaknya itu sebelum berjumpa dia bilang, kamu kasih itu kantong plastik dari kepala sampai kaki, dibungkus. Ya mungkin hanya bisa bertahan berapa saat saja ya. Setelah itu mereka berdua bisa berjumpa dan kemudian mereka melepas rindu dengan cara memeluk dan lain sebagainya. Dan akhirnya sang anak itu sudah terima dan bisa pulang ke rumahnya. Saudara, hal semacam ini banyak kita dengar di cerita-cerita di media sosial. Termasuk saudara, saya, dan semua orang-orang Kristen. Mungkin kalau ditanya, apa yang kamu rindukan sekarang ini? Jawabannya pasti adalah, aku rindu. Kapan gereja ini dibuka kembali? Aku rindu kapan bisa berjumpa dengan teman-teman di gereja. Aku rindu bisa menikmati hadirat Allah. Nah, saudaraku, dalam kisah ini, kondisi seperti ini, Alkitab mencatat satu kondisi seperti apa yang kita sedang alami saat ini. Yaitu saya mau ambilkan dari Mazmur, Kitab Mazmur, Kitab Mazmur yang ke-42. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman-Nya itu berkata demikian: untuk memimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, ayat berikutnya ini bagus sekali kan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Artinya, bilaku kapan aku bisa datang berjumpa dengan Allah? Nah, saudara, saya sebelumnya ingin memberikan latar belakang dari Mazmur 42 ini. Mazmur 42 adalah jilid kedua dari keseluruhan Mazmur.
Mazmur itu terbagi menjadi 5 jilid. Ya, saya tidak perlu jelaskan dari mana ayat berapa ke berapa. Saudara bisa lihat sendiri nanti di kitab Mazmur. Tapi ini di jilid kedua, ayat pasal 42. Ini adalah jilid kedua yang pertama. Ditulis oleh siapa? Oleh Bani Korah. Siapa Bani Korah ini? Bani Korah adalah Bani keturunan dari Korah, ya, seorang yang bernama Korah. Dia adalah sepupu dari Musa dan Harun. Nah, Korah ini, Korah Yisrael, lengkapnya Korah bin Yisrael, ini mengajak beberapa pengikutnya sebanyak 250 orang itu memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka mengatakan di dalam Bilangan 16, engkau mengajak aku keluar dari Mesir, bukankah ingin membawa aku kepada satu kematian? Mereka memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Kemudian kita menulis bahwa mereka yang memberontak ini akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan dan meninggallah mereka semuanya itu. Tetapi keturunannya, anak-anaknya, keturunannya tidak dibinasakan. Anak-anaknya menjadi pelayan-pelayan Bait Allah, ya, pelayan-pelayan tempat ibadah mereka. Nah, Bani Korah adalah satu bani atau satu suku atau suku Lewi yang dipakai oleh Allah di dalam melayani Bait Allah. Tugas mereka yang pertama adalah menjaga pintu Bait Allah, ya, kemah Allah, ya, kemah Allah. Kemudian tugas berikutnya adalah tukang membuat roti perjamuan. Lalu yang ketiga, tugasnya adalah sebagai kelompok paduan suara yang melayani di kemah Allah. Nah, mereka merupakan satu kelompok pelayan yang memegang peran yang sangat penting sekali. Mazmur 42 ini menulis bahwa mereka ini begitu rindu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, beribadah di Bait Allah atau di kemah Allah. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena mereka ini, Bani ini ikut dibawa ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem, ya, sekitar tahun 600 sekian, menyerang dan kemudian mereka dikalahkan. Kemudian mereka dibawa, ya, ke pengasiran ke Babel. Nah, ketika mereka ada di sana, boleh kata tidak ada Bait Allah lagi. Bait Allah sudah dihancurkan. Dan mereka di sana sangat rindu bisa kembali beribadah di Bait Allah. Nah, saudara, mereka menantikan kapan bisa kembali beribadah di Bait Allah. Alkitab mencatat bahwa pengasingan atau mereka dibawa ke Babel itu 70 tahun lamanya mereka tidak bisa melihat Bait Allah. Karena di Babel nggak ada Bait Allah, mereka tidak boleh beribadah. Nah, selama 70 tahun menantikan dan akhirnya mereka diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah, membangun tembok Yerusalem, yaitu dari rombongan, ya, Esra pulang ke Yerusalem membangun di sana. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sejarah ini, sebenarnya kita ini sedang menunggu kapan bisa beribadah lagi. Kita rindu kapan kita bisa berkumpul kembali. Baru berapa lama? Baru 4 bulan. Padahal Bani Korah 70 tahun mereka baru bisa kembali beribadah. Nah, saudara, kalau kita melihat demikian, selama sekian lama Bani Korah ini
mereka mewakili bangsa Israel yang di dalam pembuangan itu untuk menyampaikan satu keluhan kepada Allah. Ya, dia tulis lagi di dalam ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat-ingat. Mereka mengingat-ingat bahwa mereka ada perayaan hari raya, yaitu hari raya Pondok Daun yang ramai sekali. Ayatnya mengatakan demikian. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, ya, gelisah. Kemudian bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suatu sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Sepertinya mereka ini sedang membayangkan begitu ramainya ketika ada perayaan besar di Yerusalem. Mereka rindu bisa pulang ke Yerusalem, bisa merayakan hari-hari besar itu. Nah, saudara, dari perbandingan ini, kita ini kan baru 4 bulan tidak bisa beribadah. Memang hati kita itu sangat rindu bisa gereja dibuka. Sudah banyak gereja mulai buka, ya, ibadah. Mulai bulan Juni sudah ada yang buka, Juli apalagi. Katanya sudah banyak gereja yang buka. Juga termasuk kita sedang bertanya-tanya kapan gereja ISGF H2 ini mau buka ibadah. Tentu ada juga yang sudah setuju, ayo kita cepat Agustus apa ya, kapan itu ya. Tapi sebenarnya ya kita belum bisa secara tergesa-gesa untuk membuka kembali gereja ini. Ya, dengan melihat banyak hal yang terjadi di kota Semarang. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam kita masih harus menunggu. Sampai kapan? Ada orang tanya. Tunggu sampai kapan kita ini mau buka? Ya, memang tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan pasti kapan. Tetapi di tengah-tengah kondisi semacam ini, saya ingin mengajak saudara, mari kita ya tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama saya sampaikan adalah nyalakan mezbahmu. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan Abraham dan Lot. Perbedaannya dua tokoh ini ya. Abraham merupakan seorang tokoh Alkitab yang memelihara mezbah. Di mana-mana dia datang, pertama dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam mezbah itu, di atas mezbah itu. Nah, jangan nyalakan mezbahmu. Artinya ada di antara kita yang mungkin sudah lupa atau mungkin sudah jenuh tidak berdoa. Saya mengajak saudara, ya, mari nyalakan mezbah, berdoa. Mezbah itu mewakili persekutuan antara suami istri berdua, atau suami istri dengan anak, atau dengan orang yang serumah. Mari kita nyalakan mezbah itu, kita bangun mezbah itu, nyalakan apinya itu. Kemudian di mezbah itu tempat untuk menyampaikan korban bakaran. Korban bakaran, jangan lupa di dalam hari-hari seperti ini kita tetap ingat, sampaikanlah korban kita kepada gereja sesuai dengan apa yang saudara sukarela untuk menyampaikan korban itu. Karena mezbah itu di samping menyampaikan doa juga menyampaikan korban bakaran. Kemudian yang berikutnya adalah jangan abaikan ya yang namanya sakramen. Saudara, setiap minggu pertama, bulan pertama di acara online ada upacara atau dilakukan
sakramen. Sakramen apa? Perjamuan kudus. Nah, apakah saudara ketika online ikut ibadah online minggu pertama ikut perjamuan kudus? Nah, belum tentu ya, belum tentu semua ikut. Ya, saya anjurkan saudara, walaupun secara online, mari saudara sediakan roti dan anggur. Ikutlah acara perjamuan kudus. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman pada minggu pertama dan mengajak mari kita berdiri, mari kita terima roti dan anggur, saya anjurkan, saya mendorong saudara, lakukan itu di rumah Anda masing-masing, sehingga sakramen itu ya, itu tetap bisa Anda lakukan walaupun itu online. Mungkin saudara bertanya, apa penting toh sakramen itu? Enggak, saudara, itu adalah pesan Yesus pada malam terakhir. Dia mengundang murid-muridnya, lalu dia mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus melambangkan apa? Melambangkan Yesus ingin, Yesus rindu untuk bersekutu dengan kita melalui perjamuan itu. Itu adalah sakramen, saudara. Gereja ada dua sakramen, baptis dan perjamuan kudus. Bahkan ada yang pernikahan kudus, itu sakramen. Dan ada juga 5 sakramen. Dan ada juga gereja yang 7 sakramen. Tapi paling pokok adalah 2, baptis sakramen dan perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya di sini mengajak saudara, di tengah-tengah kita menantikan gereja dibuka, jangan lupa ikut sakramen setiap minggu pertama pada bulan yang pertama. Oke ya, dua ya, tadi nyalakan mesbah, kemudian juga sakramen jangan diabaikan. Mulai nanti bulan depan saudara siapkan roti dan juga anggur atau diganti dengan teh, ikut sakramen. Lalu yang berikutnya ya, jangan lupa ya, jangan lupa apa? Lukas 6 ayat yang ke-38, firman itu berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ini rahasia ekonomi kerajaan Allah. Kalau saudara ditanya, mau nggak saudara diberkati? Pasti semua bilang, ya mau, aku diberkati. Tetapi hukumnya adalah, berilah, maka engkau akan diberi. Dari survei mengatakan, banyak gereja pada saat-saat ini mereka melakukan ya, banyak membagikan berkat kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Dari mana? Adalah dari kita jemaat. Mari kita memberi dan untuk diberkati. Memberkati untuk memberkati orang. Diberkati untuk memberkati orang. Hal-hal inilah yang saya ingin ajak saudara. Ya, kalau ditanya kapan gereja mau buka, kita nggak ada yang tahu. Ya. Tapi waktu Tuhan nanti pasti akan tiba, kita akan bisa bersama beribadah. Oleh karena itu saudaraku, di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah berbagai macam isu-isu gereja buka, tutup atau enggak, bagaimana kita tetap melakukan apa yang disebut protokol ya, protokol kesehatan. Kita ikuti peraturan pemerintah, kita hati-hati, kita jangan sembarangan untuk pergi ke tempat keramaian. Juga gereja pun akan tetap kita melihat situasi untuk kapan kita mengadakan ibadah kembali. Memang saudara dan saya sangat rindu, Tuhan juga rindu untuk berjumpa dengan kita, tapi waktunya mungkin belum tiba. Kiranya kerinduan kita ini bisa kita tahan sampai nanti tiba waktunya kita boleh berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kami serahkan Tuhan masa depan kami, Tuhan.
kekal. Bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang. Hadirkan bagiku kini, karena Tuhan yang benar. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang. Hadirkan bagiku kini, karena Tuhan yang berkata. Kapitalah bagiku kini, karena Tuhan yang berkata. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa permohonan kita, bahwa di dalam keadaan yang tidak menentu ini, bahwa kita tidak tahu hari menjelang besok seperti apa, tapi kami mau terus percaya dan bersandar berserah kepada Tuhan. Kita mau masa depan kita ada di tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong setiap keluarga demi keluarga yang mereka punya problematik yang berbeda-beda. Tuhan dapat menolong mereka. Juga bagi mereka yang bermasalah dalam keadaan ekonomi yang terus mendesak ini, Tuhan juga bantu mereka. Mari Tuhan, Kau juga tolong negara Indonesia ini supaya bisa lepas daripada dampak COVID-19 ini yang semakin dalam.